Pak Us ini sebenarnya terinspirasi dari mana sih gitu loh? Konsumen saya pertama itu tuh hanya membayar jasa saya itu cuma 150.000. Ini jasa seperti apa sih gitu loh? Dulu awal-awal berdiri ini kayak bertentangan kali dengan hati nurani saya, benar. Halo, selamat datang di UCAS bersama aku Yoli, dan hari ini untuk menemani weekend teman-teman semuanya di rumah, aku sudah menghadirkan sosok narasumber yang sangat-sangat inspiratif nih. Dia seorang pengusaha, tapi bidang jasa usahanya baru aku dengar. Nah, penasaran dia siapa? Ada Pak Usnedi Syaputra. Halo Pak Us, apa kabar? Halo, selamat baik. Kabar baik, Alhamdulillah. Jadi gimana Pak Us, tadi perjalanan ke sini hujan-hujan? Ya, hujan-hujan. Saya juga baru tiba dari Jakarta ini. Oh, jadi khusus ke Tanjung Pinang untuk ini? Atau memang gimana nih? Lagi ada urusan ke Jakarta, jadi pulangnya dipercepat untuk acara ini. Iya, spesial itu ya, UCAS ya. Nah, jadi Paus yang aku tahu nih, sejauh ini ada Paus ini adalah seorang mantan TKI dari Jepang ya. TKI yang kerja di Jepang, benar tuh Pak? Sebenarnya bukan TKI. Dulu saya kerja di perusahaan Jepang di kawasan industri Bintan, Lobam. Dan pada saat itu saya terpilih untuk training magang di Jepang di perusahaan Indo. Wow, keren, keren. Tapi sampai akhirnya sekarang justru buka jasa bersih-bersih atau home cleaning ya? Iya, benar sekali. Nah, itu aku jadi penasaran nih Pak Us. Boleh banget dong cerita gimana sih awal mulanya membangun bisnis tersebut? Nah, awal mulanya itu saya memang passionnya suka bersih-bersih. Dari kecil udah bersih, rapi. Ditambah lagi pengalaman saya pernah kerja di perusahaan Jepang, kita itu memiliki budaya kerja itu 5S gitu. Jadi Apa itu 5S? 5S itu adalah seperti kayak biasa untuk sebelum kerja kita bersih-bersih, merapikan dan lain-lain lah gitu. Ada itu merupakan salah satu budaya di perusahaan kami gitu. Sebelum kerja bersih-bersih dan setelah kerja juga bersih-bersih. Nah, jadi itu menjadi tradisi dalam keseharian kita dalam waktu bekerja. Dan pada saat itu juga saya dikirim oleh perusahaan saya tadi di Jepang, lebih kurang yang pertama itu 1 tahun, tahun 99 sampai dengan tahun 2000. Terus yang kedua kali itu di tahun 2002. Nah, Oke, jadi emang suka bersih-bersih terus kebawa budaya kerja pada saat masih di Jepang ya? iya benar sekali. 5S yang bersih-bersih tersebut. Mm-mm. Nah, tapi kan awalnya artinya kan karyawan di Iya. perusahaan Jepang lagi yang Mm. tentu kita tahu dong gitu Mm. kan, gajinya gede. Gimana tuh awal bisa memilih yaudah dia buka usaha terus lepas pekerjaan gitu? Nah, di perusahaan Jepang itu dulu di Lobam tuh saya kerja lebih kurang 5 tahun. Dalam tempo 5 tahun itu saya dikirim ke Jepang 2 kali. Yang pertama setahun, yang kedua lebih kurang 4 bulan lah. Jadi dalam masa itu. Nah, setelah itu di sekitar Desember 2004 itu saya berhenti dari perusahaan tersebut. Terus saya alih profesi menjadi agen asuransi di perusahaan bank pemerintah lah. Nah, gitu yang salah satu produk itu adalah mengasuransikan jiwa peminjam. Jadi kalau ada konsumen nasabah minjam, nah kalau misalkan nasabah tersebut tutup usia, nah dari pihak asuransi kita yang melunasi pinjaman tersebut kepada bank tersebut. Begitu itu berjalan lebih kurang 1 tahun. Nah, sisanya setelah itu lebih kurang hampir 20 tahun saya di perusahaan asuransi yang berasal dari London, Inggris. Nah, Wow, itu saya keren banget. posisi saya terakhir itu di posisi manajer. Sampai di posisi Iya, manajer. Terus resign membangun usaha. di tahun 2017 saya pikir kan udah saatnya saya membesarkan usaha saya sendiri. Jadi di bulan Maret 2017 itulah saya ambil momentum untuk memulai bisnis saya ini di bidang home cleaning, jasa bersih rumah Tanjung Pinang gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan nih, home cleaning bersih-bersih rumah. Mungkin masih ada yang belum membayangkan ini jasa seperti apa sih gitu loh. Memang di awal kita buka itu saya cuman mulainya dari Facebook sih. Mulai dari Facebook. Posting di Facebook, terus saya ikut di komunitas. Waktu itu kita gabung di awal sekali itu saya gabung di komunitas Tangan di Atas TDA. Dan dari situ saya mulai banyak teman, banyak kenalan. Dari situlah kita mulai masuk ke
organisasi-organisasi lain seperti saat ini saya masih tergabung di HIPMI, terus, ada juga di Saudagar Rukun Melayu, banyak juga lah yang kita ikut, terutama saya tuh juga, banyak ikut dalam grup-grup WA. Di awal-awal saya berdiri tuh, saya join di grup WA itu hampir 90 grup WA, saya Di tahun gabung. berapa tuh? Itu sekitar tahun 2017, 2018. 2017, 2018. Iya, Nah, Pak kan bisa dikatakan di tahun 2017, 2018 ya. mhm. Pada saat itu medsos udah itu belum sih? Udah benar-benar muncul Facebook ya baru ya? Ya Sama Facebook. Instagram ya? Facebook, sama WA. Saya manfaatkan cuman 2 itu aja sih. Instagram ada tapi saya belum belum mahir untuk Instagram. Nah, yang jadi pertanyaannya pada saat itu emang udah ada jasa yang sama atau Pak Yus yang pertama kali di Tanjung Pinang nih? Atau Pak Yus ini sebenarnya terinspirasi dari mana sih gitu loh? Nah, waktu itu kalau dibilang kita yang pertama sih enggak juga. Kalau Oh ya saya ada pada saat itu? mungkin sudah ada, mungkin asumsi saya mungkin sudah ada, cuman mungkin tidak fokus gitu. Saya mulai ngecek dari media sosialnya itu memang belum ada gitu. Jadi saya waktu pertama kali mau eksekusi bisnis ini tuh nggak lama, saya cuman lebih kurang 1 minggu, saya pelajari gitu, saya tengok kayaknya ini peluang gitu kan. Jadi langsunglah, kita mulai gitu kan. Kita mulai dulu awalnya kita cuman buat website aja dulu. Oh sampai ada websitenya? Ada websitenya, kita buat website murah, nego-nego sama sama apa, sama Web adik kelas developernya kita, ya? iya. Buatlah tuh www.jasabersihrumah.co gitu. Heeh. Nah, saya bilang, "Kenapa nggak com?" Kata teman bilang, "Co juga bagus kok, itu tempo.co juga gede." Bilang, "Oh iya juga ya," gitu kan. Oke lah akhirnya buat gitu kan, buat dan kita jalanlah dulu pakai Facebook gitu, Facebook Ads berlangganan dan yang secara reguler kita itu bermain di WA. Tapi Pak gini, kalau misalnya nih, aku pengen buka jasa, bukan jasa deh, aku pengen Mhm, buka usaha makanan gitu kan. mhm, Aku ingin menciptakan misalnya dimsum terenak karena aku mencari dimsum kayaknya belum ada yang enak gitu. mhm, Tapi kalau jasa bersih-bersih tuh apa titik balik? Kalau passion ya tentu mhm. bersih-bersih atau jangan-jangan kayak kok nggak ada ya jasa bersih-bersih atau gimana? Nah, jasa bersih rumah ini salah satunya memberikan solusi kepada warga yang membutuhkan, suatu kondisi tentang kebersihan. Oh Jadi gitu. banyak banget saya lebih kurang sampai dengan hari ini berdasarkan data record saya, kita memiliki lebih kurang 3.600 lebih konsumen di Tanjung Pinang ini. 3.000 lebih konsumen. Nah ini Mhm. konsumen yang memang tetap setiap minggunya minta rumahnya dibersihin atau mereka tuh berdasarkan on call ketika Pak kita butuh nih jasanya atau gimana tuh? Rata-rata itu on call. Jadi Oh, saya untuk dari konsumen itu saya ada buat pengelompokan data gitu kan, konsumen mm-mm. dari tahun 2017, 18, 19 sampai tahun ini gitu kan. Jadi kita setiap minggu juga ada broadcast, misalkan seperti broadcast promo gitu Mm-mm. atau broadcast ajakan untuk sedekah nasi Jumat berkah yang kebetulan saya Oh, handle juga kan gitu dengan beberapa relawan. Nah, jadi saya itu dengan konsumen tuh punya ikatan batin gitu. Nah, oke. Nah pertama kali buka di tahun 2018. Oh 2017, 2017. ya. Itu karyawannya Bapak sendiri? Saya sendiri. Ada Jadi karyawan lain? ada, termasuk anak saya yang saat ini di SMA, pondok pesantren, dia juga dulu bantuin. Oh serius? Iya, dia dulu bantu tukang tarik-tarik kabel dulu kan, tarik Heeh. kabel vakum. Dulu awal-awal berdiri ini kayak bertentangan kali dengan hati nurani saya bener. Kenapa? Karena gini, saya kan waktu itu mindsetnya gini, wah saya ini pernah sebagai manajer perusahaan asuransi terkenal dari London terbesar gitu kan ya. Dulu dengan ibarat kata punya penghasilan income dulu ya di saat itu ya hampir 2 digit lah gitu ya. Nah Mm-mm. sekarang kok mulai bisnis yang kayak gini, kayak receh gitu ya. Bersih-bersihin toilet, bersih-bersihin dapur rumah orang gitu kan. Nah kebetulan yang waktu itu market saya tuh mereka nggak tahu saya ini siapa gitu gitu kan. Jadi ini betul-betul orang-orang baru semua yang tahu gitu. Jadi ya awal-awal tuh kayak gitu bertentangan hati kan bersihin rumah orang gitu kan. Dulu kita
hidup nyaman banget dengan penghasilan besar sekian dari asuransi gitu kan ya. Tapi makin lama saya berpikir, "Wah ini kan bisnis saya. Saya yang besarin, kalau nggak saya yang besarin ya siapa lagi," gitu kan. Jadi akhirnya setelah saya nggak terhandle bersihin rumah itu, saya ajak adik ipar saya, terus saya ajak mantan-mantan agen asuransi saya yang gitu kan, "Yuk, bisnis nih mau ikut nggak kerja?" Gitu. "Gajinya harian dulu sementara nih." "Oh boleh lah, nggak apa-apa lah." Ya udah ikut gitu, alhamdulillah lah jadi ramai gitu, baru kita rekrut beneran. Tapi sambutan dari keluarga termasuk istri yang dulunya melihat suaminya wah keren gitu kan manajer, tiba-tiba wah langsung terjun gitu loh membuka usaha jadi karyawannya juga gitu. Itu gimana sambutannya pada saat itu? Ya biasa aja sih, kita punya pekerjaan masing-masing gitu kan. Oke, jadi kalau dari keluarga sendiri Mhm, santai aja ya biasa dengan aja gitu. keadaannya gitu. Tapi Mhm. enjoy nggak pada saat pertama kali melakukan bersih rumah pertama? Itu rumah kemarin? Pertama kali tuh rumah yang saya bersihin itu nggak jauh juga dari rumah rumah saya gitu. Oh gitu. Heeh. Jadi awal-awal saya berdiri itu juga saya pun bingung gitu ya, mau menentukan patokan harganya bagaimana, apa Nah, segala macam itu gitu. dia tuh. Akhirnya saya pakai tebak-tebak aja gitu, tebak-tebak buah manggis kan kira-kira berapa gitu kan. Dan konsumen saya pertama itu hanya membayar jasa saya itu cuman 150.000. 150.000. Mhm. Oke, Oh bukan, setelah itu konsumen pertama ini ya, itu konsumen kedua, konsumen pertama saya itu masjid. oh masjid. Iya, jadi masjidnya yang di Jalan Citra, itu Mhm. dia, minta vakumkan karpet. Jadi waktu saya bisnis itu emang saya bener-bener modal dari nol gitu. Jadi minta bersihin vakum karpet, "Bisa nggak?" "Bisa," saya bilang gitu. Saya pikir lagi, "Aku nggak punya vakum, cuman vakum yang ada di mobil aja, vakum mobil yang kecil banget itu." Akhirnya itulah vakum pertama saya yang saya pakai untuk vakum karpet masjid. Wow. Dan Jadi bahkan pada saat buka bisnis alatnya pun belum lengkap. belum lengkap, belum ada gitu. Waktu konsumen kedua yang minta bersihin, rumah itu pakai alat yang di rumah saya, bawa ember, bawa kain pel sendiri, bawa sapu, udah gitu, pergi aja gitu. Oh, jadi pada dasarnya sebenarnya jasa bersih itu awal-awal masih pakai yang biasa kita temukan di rumah kita sendiri Iya gitu ya? benar, heeh. Tapi Kan kan solusinya adalah konsumen minta rumahnya bersih. mhm. Kan dia nggak komplain kita harus pakai alat apa, pakai sabun apa, yang penting kan bersih. Oh, yang penting bersih Iya, aja ya itu kalau jadi heeh, konsumen. Tapi pas awal buka gitu, kan pasti nentuin target market ya. Itu mhm. siapa? Perusahaan atau rumah? Nah, kalau saya namanya karena kita judulnya dulu tuh Jasa Bersih Rumah Tanjung Pinang, berarti rumah. Oh, Makanya oke. namanya Jasa Bersih Rumah Tanjung Pinang. Berjalannya waktu mulai masuk orderan dari kantor-kantor. Nah, kantor-kantor kalau nggak salah saya pertama kali itu yang order itu kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Nah, waktu itu, Mhm. "Bisa nggak Pak bersihin kaca Pak?" Kaca luar, bukan kaca dalam kan. Lanjut dong. Iya, akhirnya, kebetulan saya punya teman, bilang dia bisa, dia orang panjat tebing kan. "Ah, udah Bang ambil aja Bang, kita kerjain sama-sama." Ya udah kita kerjain sama-sama. Masih Mmm. inget nggak pada saat itu yang di kejaksaan berapa nerima fee-nya? Waktu itu biaya pekerjaan itu nggak sampai 5 juta kalau nggak salah. Nggak sampai 5 juta. Mhm, Pengerjaannya berapa hari? 2 hari, Dua 2 hari hari. aja. Kita Nah, ngerjain sekitar 4 orang lah, gitu. sekarang di tahun 2024 artinya udah running berapa tahun nih, Pak? Hampir 8 tahun lah. Hampir 8 Mhm, tahun. 8 tahun. Selama 8 tahun buka bisnis, Mhm. sebenarnya apa sih kesulitan, tantangan? Kalau saat ini sih kalau dibilang kesulitan, setiap bisnis pasti ada kesulitan. Tapi yang kalau saya orangnya tidak terfokus pada kesulitan, kalau saya sih jalan terus. Tiba satu saat kita ada satu kondisi, baru kita pikirkan, kalau saya sih kayak gitu. Makanya di saat Covid orang pada mengeluh gitu kan, "Wah perusahaan tutup, banyak gulung tikar segala macam," saya enjoy aja gitu. Ya alhamdulillah pada saat itu omset diberikan oleh Allah tuh lebih daripada biasanya. Karena di saat itu kan kita banyak menangani konsumen-konsumen yang, waktu itu isolasi mandiri gitu Mhm. kan, yang dia sakit di rumah sakit mau pulang ke rumahnya khawatir kan minta rumahnya dibersihin dulu, didisinfektan gitu. Jadi kita juga harus sigap kan pada saat itu kita beli baju APD kan, kita beli juga alat untuk disinfektan, jadi juga kita ngerjain semua gitu. Nah, sekarang udah 8 tahun ya Iya, berjalan ya, Pak? 8 tahun. Karyawan sekarang udah ada berapa? Karyawan hampir
28 orang lah. 28 orang? Ya, 28 orang. Wow, banyak banget. Nah, itu Mm. karyawannya digajinya gimana? Ya, kalau gaji karyawan itu kita buat 2 divisi. Mm-mm. Satu divisi itu dengan nama perusahaan langsung, CV Surya Buana Cipta, itu lebih kurang ada 18 orang karyawan lah. Ini yang menangani kontrak kerja dengan pemerintahan maupun swasta. Itu dengan gaji bulanan kan. Nah, yang sisanya dengan label Jasa Bersih Rumah Tanjung Pinang. Nah, ini karyawan harian. Jadi mereka kita gaji per hari dan juga kita berikan tunjangan makan gitu. Kalau ada yang udah lama itu ada beberapa orang yang udah kerja dengan saya hampir 8 tahun itu kita kasih fasilitas-fasilitas lain gitu kan. Contoh seperti kayak kita berikan paket kartu halo gitu kan. Kadang-kadang kan kita susah nih mau komunikasi paket habis gitu katanya kan. Hmm. Saya paket habis terus gimana solusinya? Udah kita kasih kartu halo, perusahaan yang bayar gitu kan. Terus uh, macam-macam lah gitu. Ada tunjangan transportasi gitu. Paus, tapi kan di awal Bapak membangun usaha, itu dimulai dari passion, emang suka bersih-bersih dan juga Mm-mm. melakukannya penuh cinta karena ini bisnis yang Bapak pilih, bener Iya, ya? Tapi benar. kan setelah punya banyak karyawan, 28 orang karyawan, itu gimana menjaga baik dari kualitas, lalu juga memastikan bahwa karyawan Bapak ini punya visi yang sama kayak Bapak gitu. Ada pelatihan atau gimana? Nah, kalau kita itu saya banyak belajar dari perusahaan asuransi yang telah membesarkan saya juga 20 tahun Oh, itu. oke. Jadi di kantor GA kami dulu tuh suka ngadakan seperti kayak awal tahun rapat kerja tahunan gitu. Terus buka puasa bersama, open house waktu di saat Imlek mereka, terus ada gathering. Jadi budaya yang di kantor GA-nya asuransi saya yang lama itu saya terapkan di bisnis saya. Jadi awal tahun itu kita buat namanya rapat kerja tahunan. Itu kita sudah buat itu di warung, di restoran lah ya, restoran Mbah Darmo di kilometer 10 tuh dia ada ruangan meeting yang sangat representatif bagus itu di lantai 3. Jadi kita pakai ruangnya, kita penyerahan baju seragam baru. Setiap tahun kan kita buat seragam baru, kita serahkan foto, terus udah kayak gitu. Di saat yang bersamaan kita undang juga dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi seperti kayak BPJS Ketenagakerjaan asuransi. Nah, nanti mereka akan memaparkan manfaat daripada asuransi ketenagakerjaan di situ. Terus setelah itu kita undang juga dari pihak bank, Bank Syariah Indonesia, Bank BSI. Nanti ya menyampaikan manfaat buka rekening di sana. Jadi rekening karyawan saya itu di Bank BSI gitu. Oke, Terus jadi untuk mm-mm, agar pelayanan mereka melakukan itu sepenuh hati dengan mm-mm. apresiasi Ya, karyawannya ya. ya terus udah gitu kita juga ada undang pembicara lah dari Batam yang untuk mengedukasikan training pelatihan singkat gitu kepada mereka. Terakhir ditutup dengan makan siang bersama pulang. Itu awal tahun. Terus gitu nanti setelah itu kalau di bulan puasa, bulan Ramadan, kita buat buka puasa bersama. Jadi kita pilih restoran di mana yang bagus gitu kan ya. Bisa ngumpul semua gitu. Bisa sholat bareng, kita buka puasa bersama gitu. Nah, itu nanti itu semua biaya di cover oleh perusahaan lah menurut saya. Setelah itu nanti Lebaran baru kita buka open house. Open house nanti baru keluarga konsumen apa Pegawai. pegawai datang dengan anak istri gitu Oh, ya. oke. Jadi kalau untuk meningkatkan pelayanan, pegawainya ikutan di servis ya. Jadi Ya, kerjanya sepenuh hati. jadi itu kadang kita buat kayak pecel, kadang kita buat soto gitu kan Hmm, kita makan tapi Pak Aus bareng sendiri gitu. nih, yang menjadi penasaran juga nih, kira-kira kan tadi memang untuk pelayanan pasti terus Mm-mm, ditingkatkan dengan mm-mm, tadi juga mm. memanjakan karyawannya juga Iya, ya. dan Nah Pak Aus, tapi pernah nggak suatu waktu dikomplain sama pelanggan? ada sih juga. Sekarang kalau untuk tentu kalau mendapatkan, tapi kan Mm-mm, pernah juga ada yang menerima mm-mm. komplainan ya Pak Oke, ya. mm-mm. Nah, kalau menerima komplainan gitu biasanya Bapak sendiri nge-handle-nya gimana? Nah, kita gini ini di zaman media sosial yang sangat cepat Nah, sekarang. ngeri kan Nah, kalau itu tiba-tiba dia komentar gitu kan di akun medsosnya, jangan pakai ini, nggak bagus gitu. nah, Kan serem ja- ya. jadi kita itu sebelum bekerja kita melakukan namanya survei. Jadi kalau misalkan ada Pak saya mau bersih rumah gitu ya, Pak saya mau bersih kantor, ruko segala macam. Itu pasti kita survei dulu. Nah gunanya survei adalah kita untuk menentukan
berapa orang karyawan yang kita turunkan, berapa lama waktu pengerjaan, alat-alat apa yang perlu kita bawa, dan chemical apa yang perlu kita persiapkan gitu kan. Nah, nanti setelah oke, harga sudah deal, nanti baru kita turunkan. Nah, nanti itu kita punya garansi 1 kali 24 jam. 1 kali 24 Ya, jadi jam. nanti kalau misalkan sudah deal harga, konsumen minta dibersihin hari dan tanggal sekian, itu kita minta DP di muka 50%. Nah, jadi bayar DP di muka dulu 50%. Jadi kalau sudah oke, kita bersihkan rumah tersebut. Nanti setelah bersih rumah tersebut, menurut kita ya bersih, nanti kita handover sama konsumennya. Konsumennya bisa cek rumahnya ada yang masih berdebu atau ada yang kotor segala macam. Nah, biasanya kalau misalkan itu kita kasih tempo 1 kali 24 jam. Nah, jadi kalau Oh. misalkan Pak, ini setelah saya cek gitu, ini masih ada yang agak berdebu atau apa. Oke, nggak apa, kita terima catatannya. Besok kita suruh tim yang kemarin kerja suruh ke sana kembali untuk bersihkan. Yang mana yang belum bersih sampai bersih gitu. Nah, dan itu berlaku 1 kali 24 jam. Lewat 1 kali 24 jam udah nggak bisa komplain lagi. Nah, kalau Hmm. misalkan sudah oke semua, ya baru konsumen melakukan pelunasan pembayaran. Oh, Gitu. jadi DP 50% setelah puas baru bayar. Ya, Jadi biar pelanggannya lebih puas ya, Pak. ya Terus untuk benar. mempertahankan nih biar dia balik lagi ke kita dalam Mm-mm. buka usaha tuh gimana sih? Ya itu tadi, saya nomor satu adalah fast respon. Jadi kalau misalnya konsumen itu ada komplain atau Heeh. apa, kita buru-buru cepat tanggapin gitu. Yang tadi seperti kata Mbak bilang tadi, Mm-mm. zaman media sosial ini kan nanti diposting gitu kan, diapain gitu kan. Nah, makanya kita coba memberikan kepuasan gitu kan. Kita memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi karena kita bergerak di bidang jasa, Mm. ya kita memberikan jasa yang terbaik lah begitu kepada Balik lagi nih konsumen. Pak, kita sekarang jadi 8 tahun berdiri udah melayani banyak ya dari mulai Hmm, perusahaan, mm-mm, kantor, mm-mm, rumah, dan bermacam-macam juga. mm-mm. Semua jasa bersih-bersih apapun sekarang diterima nih Pak. Semua diterima. Pernah nggak nolak gitu loh? Nah, ada yang memang kira-kira bukan kemampuan kita, Mm. kita tolak gitu. Karena, Contohnya pas dia minta apa? nah saya kalau yang contoh seperti kayak di atas pelapon ya, Heeh. kadang-kadang ada yang minta, Pak bisa nggak turunin bangkai kucing di atas pelapon, atau misalkan bangkai tikus gitu Oh, ada kan. yang begitu. Ya, itu Oh. saya khawatir itu kan satu resikonya takut terkena sengat listrik karyawan kan, walaupun kita Mm-mm. ada asuransi kan, tersengat listrik atau nanti plafonnya rubuh, jadi nanti kan jadi ganti rugi kan. Yang itu sih kayaknya yang enggak, yang kita ambil ke yang lain. Yang aneh-aneh pun banyak gitu. Jadi pun banyak sih istilah kata tuh pengalaman kita di bidang kebersihan ini, ada yang, "Pak, tolong bersihin rumah saya, Pak. Ini mertua saya mau datang," gitu. Jadi kita bersihin gitu kan, "Pak mau bersihin rumah, suami saya mau pulang," gitu kan, suaminya di luar kota kan, ya kita bersihin. Yang macam-macam alasan lah, kenapa harus membersihkan rumah gitu kan. Range jasa bersih-bersih Bapak dari berapa sampai berapa tuh Pak? Yang paling rendah berapa, terus yang paling mahal berapa, dan apa sih yang menentukan mahal murahnya biaya pembayaran? Nah, kalau kita sih hitung sih per item, tapi Heeh. kita ngitung itu di rumah konsumen tadi di saat survei kan. Jadi kita Mm-mm. totalin semua. Misalkan contoh bersih-bersih rumah ini jatuh di harga 2 juta gitu. Misalkan Oh, sampai itu Pak, satu rumah 2 juta. Wih, ya rumah yang termahal kami bersihin tuh sampai 8 juta pernah. serius? Ya itu pengerjaan lebih kurang hampir 4 hari, 5 hari lah baru selesai. Ya itu memang rumah-rumah besar banget, rumah konsumen kita besar, dan itu bukan hal yang apa, bagi kami udah biasa gitu menghandle rumah-rumah besar, itu udah Mm. biasa. Alhamdulillah lah tingkat kepercayaan konsumen Tanjung Pinang ini kepada kami itu udah luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan harga di atas itu tuh kita udah bawa paket pekerjaan semua, mesin polisher untuk ngilatin lantai gitu kan. Terus bawa scaffolding untuk bersihin kaca luar. Biasanya tuh rumah-rumah besar lah ya yang memiliki kaca-kaca besar gitu. Sekarang 8 tahun berjalan artinya semua alat pembersih udah punya dong ya? Ya ada, boleh katakan hampir lah. Hampir Hampir semuanya. semua Pak gitu. boleh spill nggak sih berapa sih pendapatan per bulannya rata-rata gitu? Kalau pendapatan ini saya takut dikejar orang pajak saya. Saya pernah diwawancara di TV gini, di TV juga, itu tak lama saya komen datang surat dari pajak. Oh, serius? Jadi ya
Kita kalau untuk yang apa ya, yang dari atas nama CV Surya Bona Cipta Mhm. outsourcing, itu kita memang ngambil ibarat kata tuh manajemen fee nggak besar, hanya 10% dari gaji ya, itu. Kalau Mmm. yang untuk harian, itu nggak bisa ditebak, karena kan orderan kan namanya sifatnya orderan, nggak bisa ditebak, ya turun naik gitu, turun naik. Jadi kalau contoh misalkan kita memainkan daripada, saya punya karyawan semua sih, jadi mereka saya minta dalam 1 minggu itu untuk memposting flyers jasa bersih rumah Tanjung Pinang. Jadi kalau kita hari Senin kita posting ya, posting ini semua. Saya tinggal Mmm. share flyers-nya aja di grup, nanti mereka posting di story mereka. Jadi itu termasuk saya tuh hitungan kalkulasi bisnisnya jalan sih. Jadi contoh kenapa saya di awal itu saya sampai punya 90 grup WA. Jadi kalau diandaikan satu grup WA itu punya 100 kontak, itu berapa banyak kontak yang bisa 90. tahu. Oh, oke oke. 90 grup WA ya, Mhm. ya 90 grup WA. Satu grup WA itu punya 100 kontak aja. Oh, itu bagian dari marketing Iya, ya? jadi setiap saya nggak banyak-banyak sih, bukan nyepam, bukan apa, jadi Heeh. 1 minggu itu misalkan saya nge-share itu di hari Senin atau hari Kamis gitu kan. Nah, kita kan Tanjung Pinang ini kan kebanyakan kan pegawai, jadi Mhm. harapan kita dengan adanya kita nge-share di hari-hari itu mungkin ada yang di weekend kan. Nah, banyak yang mau order gitu. Tapi ya alhamdulillah, bayangin aja satu grup itu ada 100 kontak, saya nge-share ke 90 grup. Mmm. Nah, itu kan banyak tuh, Sekarang tambah setiap hari lagi. ada aja tuh, Pak, yang pakai jasa Ya, bersih-bersih? alhamdulillah lah. Wow, luar Mhm. biasa. Banyak tuh, termasuk kita seperti kayak cuci sofa, cuci karpet, cuci spring bed gitu. Pokoknya seperti kayak Mbak tadi, apa yang bisa dikerjain, semua kita bisa kerjakan. Cuci AC. Jadi kalau misalkan ada yang nggak bisa kita kerjakan, kita cari solusinya gitu. Yang baru-baru ini minta pindahin tanaman, nggak pokok minta pindahin. Jadi, Serba bisa ya, seperti Pak, pemadam saya kebakaran saya ya? di rumah saya ada pokok ini, saya mau pindahkan ke restoran saya, pokoknya ini. Bisa, Pak? Bisa, ya udah angkat pindahin gitu. Yang Pokoknya penting kadang aneh-aneh lah pokoknya gitu. ada tantangan nggak, Pak? Mungkin kesulitan atau banyaknya kompetitor, tapi sebenarnya ada nggak sih kompetitor di Tanjung Pinang dengan bisnis yang sama? Kompetitor itu pasti ada. Heeh. Saya juga bukan merasa baik dan sombong lah gitu ya. Jadi bagaimana lagi kita berkomunikasi dengan konsumen aja. Mhm. Saya bawa pengalaman saya di bidang asuransi 20 tahun ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan konsumen itu saya pakai, saya terapkan di bisnis saya gitu kan. Jadi ya saya orangnya enjoy ya, betul-betul menikmati gitu kan. Kalau misalkan ada komplain komplain gitu saya langsung share ke tim saya, "Ini ada komplain ini, tolong bisa segera ditindaklanjuti," gitu. Kita tindak lanjuti gitu, Pak, gitu. banyak orang yang bisa membangun, tapi nggak banyak yang bisa mempertahankan. Tips dong gimana sih caranya mempertahankan sebuah perusahaan bisa long lasting kayak Bapak gini? Nah, kalau, sebenarnya saya bukan bukan saya hebat gitu ya, cuman Allah itu sayang sama saya gitu, sayang sama bisnis saya gitu. Jadi kita nggak tahu doa yang mana yang dikabulkan sama Allah, sedangkan kita ngitung aja, saya punya karyawan 28 orang, semua 28 orang nih anak, istri, orang tuanya ngangkat tangan, jalur langit, minta supaya kerja bisa bertahan apa, otomatis kan perusahaan kita yang didoakan juga gitu, belum lagi kita sendiri, orang tua kita gitu. Nah, kuncinya juga adalah kita itu harus banyak sabar dan banyak bersyukur. Banyak. Sabar. Sabar itu ya apapun yang terjadi ya kita harus sabar gitu. Nah, bersyukur. Kita harus banyak bersyukur gitu. Nah, kita bisa hidup sampai saat ini itu masih banyak lagi orang-orang mungkin yang ada di bawah kita gitu, yang mungkin impian hidup mereka itu adalah hidup kita hari-hari saat ini gitu. Jadi kita harus banyak bersyukur gitu dan juga jangan banyak ngeluh. Kalau saya kalau udah ketemu kawan, ngopi, ngajak ngopi udah banyak ngeluh tuh udah pengen cepat pamit saya. Karena saya nggak suka saya ngeluh-ngeluh itu nggak ada kamusnya ngeluh-ngeluh. Jadi kalau ada problem, pikirkan gitu, cari solusi dah gitu. Ya namanya orang hidup ya pasti semua
mungkin ada problem, ada masalah, ada apa gitu, tapi tidak harus dipikirin gitu kan, harus dibuat di story apa gitu kan. Kalau saya nggak pernah sih ngeluh-ngeluh di story atau apa gitu kan. Gampang kali orang bisa menilai kita, "Ah, masalah gini aja cemen," gitu kan ya. Jadi kita lebih banyak itu bersyukur aja sih gitu, Banyak banyak bersyukur. bersyukur. Nah, ini untuk pebisnis pemula nih, mungkin punya banyak ide tapi bingung mau mulai runningnya dari mana. Gimana tuh Pak tipsnya? Kita sebenarnya kalau untuk melihat peluang untuk kaum muda itu kita banyak bisa menggali daripada hobi, gitu. Saya juga, udah sering diundang di kampus, diundang ke sekolah-sekolah gitu yang untuk ngasih materi-materi pelatihan kebersihan, ada sekolah juga yang minta saya buatin SOP kebersihan banyak sih. Jadi kalau untuk anak mahasiswa, kalau ada tercetus gitu ide bisnis, nggak usah ngomong dulu ke orang lah, ibarat katanya kayak gitu. Bukan kita takut dijiplak orang atau apa, kita harus fokus dulu. Kita mau bisnis apa? Terus kita lacak dulu di online-nya gitu, di medianya gitu. Ini kira-kira ada saingannya nggak gitu. Kalau memang ada saingan, kita buat terobosan barunya apa gitu. Kita harus lebihkan daripada mereka. Apa yang kita tawarkan gitu kan. Kalau ada kata orang ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Nah, sedangkan yang usaha saya ini sekarang kalau saya tengok di Tanjung Pinang ini baik di grup Info Pinang atau apa, ada juga yang buat seperti saya ini. Tapi saya bukan tadi saya katakan saya sombong, saya nggak pernah lengah gitu kan, tetap kita rajin posting. Makanya tadi saya sampaikan, harus, eee servicing nomor satu gitu. Nah, di zaman sekarang ini bukan, pedang itu lebih tajam sekarang, sharing itu lebih lebih tajam kan. Kalau kita ada yang nggak bener, di-share orang, udah gitu kan. Makanya kita salah satunya adalah fast respon gitu, menghadapi konsumen segala macam. Nah, seperti, eee, kita memberikan layanan terbaik kepada konsumen, konsumen juga otomatis dia akan memberikan informasi itu kepada teman, keluarga, dan kerabatnya. Contoh, saya biasa meng-handle rumah-rumah besar gitu kan ya. Nah, ini ada satu rumah yang besar, cukup besar dan harga jasanya juga cukup besar. Itu dapat dari referensi konsumen yang kemarin rumah besar kami bersihkan. Jadi Mmm, dia katakan sama temannya mungkin baru lagi buat rumah baru kan gitu, rumahnya 1,5 kali besar dari rumah yang kemarin kita bersihin. Rumahnya kemarin itu aja hampir 4 hari kita bersihkan, ini rumahnya 1,5 lebih besar dari yang itu. wow gede banget tuh, Dia referensikan, "Kalau bersihin rumah ini aja, ini profesional," gitu. Makanya kita kerja profesional gitu. Dan saya juga dengan, karyawan itu juga dekat gitu ya, sering kita ajak ngopi atau apa gitu. Jadi kita juga dengan konsumen dekat, dengan karyawan juga dekat gitu. Ya, saya banyak belajar juga dari pengalaman saya di asuransi lah, bagaimana berkomunikasi dengan sesama orang begitu. yang sekarang udah 8 tahun berjalan, udah melayani seluruh Kepri juga ya kabarnya ya? Iya, sampai ke Batam. Ini mungkin pekan depan saya ke Batam, ini ada mau bersihin outlet Richeese Factory sama ada, supermarket kosmetik. Oh gitu, kalau kayak gitu Mhm. bawa karyawan dari sini atau hire yang ada di Batam? Bawa karyawan yang dari sini, bawa alat Liburan dari ya sekalian sini, ya. iya. Nah nih Pak, dengan 8 tahun berjalan, sudah melayani seluruh Kepri, apa nih harapan bersama usahanya di kemudian hari gitu? Kalau harapan saya, usaha saya ini tetap bisa diterima oleh masyarakat Tanjung Pinang dan saya juga bisa banyak menciptakan lapangan kerja buat apa, buat, orang-orang Masyarakat? tempatan, masyarakat tempatan. Nah, seperti ini baru-baru ini saya dapat amanah baru untuk cleaning masjid gitu ya, yang mulai dari toilet, tempat wudhu, saf sholat dan sekelilingnya semua itu dipercayakan kepada kami kan ya, itu suatu amanah baru juga bagi kami untuk melayani umat gitu kan ya. Gitu ya. Pokoknya lebih banyak kita bersyukur dan kita harus terus belajar gitu. Nah, kalau misalkan dicari aja sih di media sosial, alhamdulillah itu cari aja sih jasa bersih rumah Tanjung Pinang itu udah ada tuh mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, semua udah ada tuh. Halaman satu tuh semua udah gitu. Jadi Ih. alhamdulillah kan Alhamdulillah 8 tahun kepercayaan terbayar ya, ya Pak ya. ya gitu. Nah ini mungkin Pak, semoga pembicaraan tadi kita itu ya,
menjadi inspirasi banyak Hmm. orang. Boleh dong kata-katanya untuk anak-anak muda motivasi? Anak-anak muda Iya. yang motivasi, jangan pernah menyesal dan jangan pernah menyerah. Wow. Oke. Ya. Jangan pernah menyesal dan jangan pernah menyerah. Iya, jangan pernah menyesal misalnya kita jalanin bisnis atau apapun jalan hidup kita ini yang pernah kita buat salah atau kita apa, ya udah jangan disesali karena waktu nggak bisa kembali lagi. Dan yang kita hadapi sekarang apa yang kira-kira peluang kita atau hidup bagaimana yang ingin kita pilih. Kita jangan menyerah, itu aja. Sip, berarti satu kata jangan menyerah itu Iya. menjadi kunci dalam hidup. Sama tadi satu jangan itu ya. Jangan menyesal. Jangan menyesal, Jangan menyesal, jangan jangan menyerah, jangan menyerah. banyak ngeluh, banyak bersyukur, sabar. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak Bu Husnedi atas Ya. waktunya hari ini. Dan Semoga boleh saya tambahan satu lagi. Boleh dong, boleh Satu dong. lagi, jangan lupa bersedekah. Oh, Jadi di saat Allah itu mengangkat ekonomi kita, bukan gaya hidup kita yang kita naikkan, tapi volume sedekah kita yang kita tingkatkan. Begitu. Kenapa? Karena dengan usaha kita itu kita bisa banyak berbagi lagi. Jadi saya juga ada mengelola ada 2 kegiatan lagi. Heeh. Mungkin nanti dibahas di tempat lain gitu. Itu ada kegiatan namanya komunitas bersih masjid yang kita bersih-bersih masjid itu gratis, dan ada lagi namanya nasi Jumat berkah Tanjung Pinang yang setiap Jumat kita bagi-bagi nasi Jumat berkah buat jemaah. Oke, semoga sukses selalu dengan Ya. bisnisnya dan semoga pembicaraan kita hari ini bisa menginspirasi banyak orang ya Pak Husnedi. Amin, terima kasih. Nah ini last nih Pak, terakhir boleh dong tutup kegiatan kita hari ini, tutup podcastnya Bapak aja. Podcast ini semoga bermanfaat buat kita semua yang mendengar dan menontonnya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak Pak Husnedi.